Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Yolanda Putri SEMM, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Konsentrasi keilmuan saya adalah di bidang manajemen pemasaran dan saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran pada jenjang sarjana S1 dengan bobot 3 SKS. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025, khususnya dalam rangka mendemonstrasikan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah manajemen pemasaran bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, strategi, dan aplikasi dalam kegiatan pemasaran. Mahasiswa akan mempelajari berbagai topik mulai dari konsep dasar pemasaran, strategi bauran pemasaran atau marketing mix, penetapan harga, distribusi, promosi, hingga perilaku konsumen. Semua ini disampaikan melalui pendekatan student-centered learning agar mahasiswa lebih aktif, kritis, dan mampu memahami konteks pemasaran secara nyata. Buku utama yang saya gunakan adalah karya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller edisi ke-13, jilid 1 dan 2. Untuk capaian pembelajaran melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas secara etis dan bermoral, lalu memahami teori dan prinsip dasar manajemen pemasaran, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Yang keempat, mengaplikasikan strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen secara efektif. Yang kelima, dan yang tak kalah penting, mampu menganalisis serta memecahkan masalah nyata di bidang pemasaran. Strategi dan metode pengajaran, saya menggunakan prinsip DIA dalam pengajaran. Yang pertama, delivery, penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media digital, studi kasus, dan platform pembelajaran seperti LMS. Yang kedua, interaction atau interaksi ini dibangun melalui diskusi kelompok, forum online, simulasi pemasaran, dan presentasi mahasiswa. Yang ketiga, assessment. Evaluasi ini dilakukan melalui kuis, tugas, serta ujian tengah dan akhir semester untuk mengukur pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya menggabungkan beberapa pendekatan. Pertama, project based learning. Jadi mahasiswa membuat proyek pemasaran yang mencangkup analisis pasar, segmentasi, targeting, positioning, hingga marketing mix. Kedua, case based learning dengan membedah kasus-kasus nyata dari dunia bisnis agar mahasiswa terlatih dalam berpikir strategis. Yang ketiga, secara blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring untuk fleksibilitas dan efektivitas. Saya juga rutin memberikan umpan balik, refleksi, dan penilaian autentik agar mahasiswa dapat terus meningkatkan kualitas belajarnya. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen penilaian mahasiswa, penilaian dilakukan dengan komposisi kehadiran dan absensi sebesar 30%, tugas dan partisipasi aktif itu 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Skema ini dirancang agar mencerminkan keterlibatan mahasiswa secara menyeluruh, baik secara akademik maupun partisipatif.
Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya mengikuti pelatihan, seminar, dan riset agar materi yang saya ajarkan selalu relevan dan tren pemasaran terkini seperti digital marketing, content innovation, dan brand development. Saya percaya bahwa dosen bukan hanya penyampai ilmu, melainkan juga sebagai fasilitator, inspirator, dan pembimbing mahasiswa menjadi manajer pemasaran untuk masa depan yang kreatif dan juga adaptif. Saya teringat pada satu pengalaman berkesan ketika mengajar, salah satu kelompok mahasiswa itu mereka berhasil membuat rencana pemasaran digital untuk sebuah UMKM lokal yang kemudian benar-benar diimplementasikan oleh pemilik usaha. Jadi hal ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek mampu menghasilkan dampak yang secara langsung tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga untuk masyarakat luas juga. Demikian pemaparan bidang pengajaran ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya kontribusikan melalui proses belajar mengajar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa dan kemajuan pendidikan di perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan simak video dokumentasi pengajaran saya di kelas manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman untuk perkuliahan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan siang kan? Udah lewat dari makan siang ya? Ya. Oke. Nanti lupa. Ya, jadi untuk hari ini pertemuan materi hari ini kita masuk ke pertemuan 13 ya, yaitu tentang materi merek produk dan packaging. Oke, sebelum saya masuk ke materi merek produk dan packaging, coba saya mau review untuk materi yang pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat nggak ya kira-kira? Nah, kita kan kalau misalnya mau bikin produk, kita mau bikin packaging, kita mau bikin iklan, atau kita mau bikin jasa, kita harus memperhatikan marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Coba, ada yang tahu nggak apa aja isi dari marketing mix? Itu kan saya kasih dulu ya, 4P. Yang bisa jawab saya kasih poin plus 5. Nanti berlaku kelipatan ya. Coba siapa yang tahu? Ya Bu. Oke. Nah kalau misalkan menurut saya Bu, untuk marketing itu ada 4 ya Bu. Yang pertama produk itu, jadi kita harus yang dulu nih produk apa yang mau dipasarin. Dan yang keduanya itu adalah price atau harga. Nah kita harus tentuin ini berapa sih produk itu yang kita jual. Yang ketiganya itu tempat. Nah, kita harus tentuin juga di mana sih tempatnya. Terus di situ juga harus melihat apakah tempat strategis atau enggak. Yang keempatnya itu ada promosi, gimana sih cara kita untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk kita ke orang lain. Mungkin sih. Oke. Jadi pokoknya gini, sebelum kita mau bikin produk, selalu kita harus tahu ya produk yang mau kita jual apa sih, harganya berapa, karena kan harga menentukan ya dari situ juga ya. Terus place, tempatnya yang kita mau jual di mana sih produk itu. Yang keempat itu ada promotion, kita harus bisa promosi produk yang mau kita jual. Oke, plus 5 ya buat jam. Satu lagi itu kan untuk produk ya. Kalau yang 3P untuk jasa, ya, menurut saya kalau misalkan untuk 3P itu ada 3 elemen. Yang pertama mengenai people atau orang, yang kedua mengenai proses atau rangkaian penjualan, dan yang keempat adalah physical evidence atau bukti fisik dari penjualan
jelas ya, kalian mesti ingat ya. Oke, kita sekarang masuk ke merek produk dan packaging. Nah, untuk topik pembahasannya pengertian dan jenis merek, tujuan, manfaat merek, fungsi merek sampai ke kemasan merek. Di sini ada tugas yang sudah kalian kumpulkan ya. Nanti saya lihat satu-satu nih. Dari tugas untuk yang kemasan produk. Kita masuk ke merek. Nah, kita kan sering tahu lah ya, sering dengar kita punya merek ini. Kira-kira apa sih merek itu? Oke, yang telah kita apain? Nyanyi ya. Yang telah kita nyanyi, suruh nyanyi nanti pertemuan setelah sesi terakhir ini. Nah, kira-kira definisi merek itu apa? Boleh pakai bahasa sendiri ya, karena kalau misalnya kita ngejelasin teori pakai bahasa itu malah lebih banyak paham ya. Coba, siapa yang mau jelasin tentang apa? Ya, adalah Jadi itu nama, logo atau simbol yang digunakan pada sebuah perusahaan. Jadi ciri khas tersendiri buat perusahaan tersebut. Nah, jadi itu dapat membedakan untuk produk lain dengan produk yang kita miliki. oke. Nah, kalau dilihat dari tugas saya, di sini kan saya udah banyak ya lihat ada mereknya ini, setiap produk, setiap packaging, atau setiap kemasan. Jadi merek itu apa sih? Nah, merek itu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan ya antara yang dipakai sebagai identitas untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain. Nah, jadi tujuan kita bikin produk biar ada mereknya itu yang pastinya untuk membangun identitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen. Biasanya semakin mahal atau semakin tinggi harga merek itu pasti semakin tinggi juga ya nilainya. Terus menciptakan loyalitas pelanggan, terus menambah nilai jual produk dan memperkuat diferensiasi pasar. Jadi perbedaan merek kita dengan merek yang lain itu apa sih? Kriteria pemilihan merek, kita kalau bikin merek atau kita beli merek lain dari produk lain, pasti yang mereknya itu harus mudah diingat. Mudah diingat, pastinya menarik, unik, punya makna, terus yang pastinya legal ya, biar merek kita nggak diingat sama orang. Udah gitu dapat dimengerti, terutama bahasanya. Apalagi kalau misalnya ada bahasa asing, kadang kan kita suka susah nyebutnya lah gitu. Nah, di sini ada beberapa merek ya, beberapa merek yang dia sama dengan merek aslinya. Contohnya, kelihatan kan ini? Hardcore, terus Bimbo itu kan berarti dari Windows ya. Terus Police Station, Abibas. Kalau Black Cherry kan ada ya, gitu ya. Itu berarti hampir sama kayak Blackberry. Yang satu Mr. Mahmud. Kalau kita kan tahunya kalau yang produk vegetarian itu kan ya itulah ya. Tapi kan belum tentu, bisa aja kan si Mr. Mahmud itu barbershop atau bukan masyhur. Ya kan, belum tentu Mr. Mahmud itu dia vegetarian. Gitu. Jadi fungsi merek itu untuk desain. Merek itu dia punya value, strategi, logo, marketing, iklan, identitas, dan kepercayaan. Yang pasti kepercayaan ya, kita pengen beli merek A, kita percaya produknya, kita percaya atau kita tahu kualitasnya, kan udah jelas ya. Kalau kita mau menilai dari suatu produk itu dari nilainya, Q, S, apa satu lagi? E, quality, service, dan price. Semakin bagus kualitasnya, semakin servisnya, pelayanannya juga semakin baik, udah pasti harganya itu pasti tinggi. Nah, kita masuk ke tugas ya. Tugas kalian di sini kan bikin kemasan atau packaging. Ini nanti saya nilai ya. Jadi yang kali ini kan untuk kelompok yang pertama
membungkus suatu produk untuk melindungi produk tertentu dan untuk mempermudah ini juga penyimpanan produknya juga. Oke, misalnya gini, kalau kita pengen bikin brownies, ya ini sih produknya base of itu kan brownies ya. Kalau misalnya kita nggak masukin browniesnya ke sini, atau misalnya masuk ke plastik lah, kresek gitu ya, plastik, terus nggak disegel, dia bisa, orang mau beli nggak kira-kira? Enggak ya. Orang mau beli kalau packagingnya bagus, packagingnya aman, menarik. Terus kalau misalnya kita pengen bikin gorengan, ternyata nembus nih minyaknya ke sini, kira-kira kalian mau beli nggak? Enggak ya. Rata-rata gini, ibaratnya kalau kita mau beli parfum, rata-rata perempuan itu kalau beli parfum pasti dilihat dari botolnya, ya kan? Terserah lah misalnya wangi yang kayak gimana, yang penting botolnya bagus. Gitu. Sama kayak kalian melihat kemasan, makanannya belum tentu nih enak atau enggak, tapi kemasannya menarik. Tapi jadi nilai tambah kalau kemasannya bagus, rasanya enak, sama dia menarik juga dan aman, guys. Ya, jadi packaging itu desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material atau bahan ya, warna juga dia mengaruhi matching nggak sih sama bentuk materialnya. Terus elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kalau packagingnya nggak aman, dia nggak akan bisa dipasarin. Ya, nah kemasan itu ada plastik, kertas, kaleng, styrofoam, gelas. Nah, di sini ada contohnya ya. Kelihatan di sini? Kelihatan ya. Zanana, dia kan modelnya zip, ya, ziplock, terus di sini ada kue juga, minuman, permen. Semakin unik produknya atau packagingnya, orang tuh makin penasaran. Di sini kan ada minuman ya, dia bentuknya kayak bokal. Nah, di sini keripik. Jadi dia benar-benar kalau bikin kemasan itu benar-benar yang rapat sesuai dengan produknya. Gak mungkin kan kalian bikin gorengan kemasannya kayak gini, ya. Jadi disesuaikan dengan produknya. Nah, ini packagingnya, materialnya. Nah, ini tugas yang angkatan atas. Ya, di sini ada yang bikin pipsi tahu, kemasannya bisa dilihat ya. Terus ada yang bikin itu kayak roll cake itu, roll cake mungkin itu nanti harus disesuaikan juga dengan packagingnya. Produknya udah menarik nih, tapi packagingnya kurang. Nah, ini juga ya. Minuman, terus ada keripik yang dia benar-benar dibungkus untuk penuh. Tapi minusnya itu atau kurangnya itu kalau misalnya packagingnya yang tertutup itu kan kita nggak bisa lihat dalamannya, bentuk makanannya itu kayak gimana sih. Oke, daripada barang KW lebih yakut produk Indonesia. Ya, jadi kalian kalau misalnya beli produk itu diusahakan jangan yang KW. Mendingan yang tadi ya, Kakot, Polystation, Habibah, itu punya merek sendiri gitu. Kita bisa beli Adidas, tapi itu KW 5 misalnya. Karena itu punya kuasa sendiri ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Jadi yang tadi jawab pertanyaan itu saya kasih poin plus 5 ya. Nilai puas. Kita masuk ke poin pertemuan begitu puas. Nah, nanti untuk tugas ini kita review minggu depan pertemuan akhir ya. Jadi kita lihat nih masih ada nggak sih yang harus diperbaiki dari packaging, dari logo, dari merek. Nah, untuk absensi itu nanti saya share barcode-nya ya. Saya share barcode-nya, nanti kalian tinggal diklik aja. Tapi tetap ada absen manual. Kalau kan kasihan ya, ada teman-teman yang masuk tapi mereka masih disiapkan. Jadi kalau misalnya hadir hari ini tetap dicoret dari absen. Oke, pertemuan hari ini cukup ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.